Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan simboling pemodelan dan kontrol PID untuk tugas dasar sistem kontrol yang ketiga. Oke, lanjut. Untuk pemodelan, untuk simboling pemodelan dan kontrol PID. Untuk yang pertama ada pemodelan. Pemodelan mempresentasikan matematis dari sistem nyata seperti fisika, mekanik, elektrik yang memiliki tujuan yakni memahami perilaku sistem, memprediksi respon terhadap masukan, dan menjadi dasar untuk desain kontrol. Kemudian yang kedua ada kontrol yang bertujuan untuk memproses atau mengatur keluaran sistem agar sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem, meningkatkan akurasi terhadap set point, dan meningkatkan kecepatan dan efisiensi respon. Untuk yang ketiga ada PID. PID sendiri ialah proporsional, integral, dan derivatif yang memiliki fungsi yakni menghitung sinyal kendali berdasarkan error atau selisih antara set point dan output, dan juga memiliki karakteristik yang proporsional yaitu mengatur besaran respon. Untuk yang integral ada yakni menghilangkan error tetap, dan yang untuk derivatif meredam perubahan mendadak. Lanjut untuk proporsional, integral, derivatif atau PID. Untuk proporsional yakni berfungsi untuk merespon langsung terhadap besar error. Semakin besar error, semakin besar sinyal kendalinya. Proporsional memiliki kelebihan respon cepat dan kekurangan tidak bisa menghilangkan error sepenuhnya, yakni adanya steady state error. Untuk yang integral memiliki fungsi mengakumulasi error dari waktu ke waktu, terus juga bisa mengoreksi error kecil yang tersisa agar benar-benar nol. Integral memiliki kelebihan menghilangkan steady state error, namun memiliki kekurangan, yakni bisa menyebabkan respon lambat atau overshoot berlebih jika terlalu besar. Untuk derivatif sendiri berfungsi merespon berdasarkan laju perubahan error, yakni bisa memprediksi arah perubahan sistem sehingga mengurangi overshoot dan membuat sistem lebih stabil. Memiliki kelebihan meningkatkan stabilitas dan meredam osilasi, dan juga memiliki kekurangan yakni peka terhadap noise. Untuk pembuatan tank level kurang lebih seperti ini, dan ini bahkan rumus Q2 sama dengan K V delta V derajat. Ini untuk tahap pertama ya. Untuk tahap keduanya ada Q2 min Q1 sama dengan A H derajat. Ini untuk tahap keduanya. Untuk tahap tiganya ada di Q2R sama dengan H. Ini untuk tahap ketiganya. Untuk kontrol proportional tank level ya kurang lebih seperti ini. Dimana di sini ada konstat atau sumber, terus di sini ada controller, ada tank di sini sebagai penyimpan cairan, kemudian ada scope yang mendeteksi sinyal atau gelombang. Untuk rumusnya kurang lebih seperti ini ya. Ada tahap pertama ada Q2 sama dengan K V delta V derajat. Tahap kedua ada Q2 min Q1 sama dengan AH derajat. Untuk tahap ketiga ada Q1R sama dengan H. Kemudian ada rumus selanjutnya ada R sama dengan H, KE sama dengan E, V sama dengan KAE. Tahap selanjutnya ada delta M derajat kuadrat sama dengan 133 volt sama dengan 0,67
delta M derajat. Kemudian selanjutnya ada delta V derajat sama dengan delta M derajat per N. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian ada model mass spring damper yang kayaknya seperti ini. Jadi ini step, lanjut ke gain, terus di ini kayak ada apa namanya, ada kayak konektor lah, kayak penyambung gitu. Gain, kemudian gain, kemudian nyambung ke integrator, terus integrator 1 nyambung ke scope untuk pembedaan sinyal. Terus ini akan nyambung kembali ke konektornya pada gain, ada gain 1, ada gain 2. Oke, lanjut. Kemudian ada add transfer function atau fungsi transfer, tambahan fungsi transfer. Nah, dimana kayaknya seperti ada ini step, terus nyambung ke transfer font, terus ke scope, terus lanjut bisa ke scope ini, sambungkan dengan konektor, terus yang dimana sebelumnya gain, ini ada konektor lagi, gain 3 ini, terus di gain 1 nyambung ke gain 1 integrator, terus ada integrator 1 yang dimana yang bagian bawah ini sama kayak yang sebelumnya, yakni model mass spring damper itu. Oke, lanjut. Kemudian ada model DC servo yang menggunakan alternator circuit. Yang pada model DC servo motor ini memiliki rumus V sama dengan I arus R sama dengan L arus derajat plus E sama dengan K B delta derajat, T sama dengan K T I, T sama dengan J delta derajat kuadrat plus B delta derajat. Kemudian ada rumus selanjutnya, yakni I derajat sama dengan 1 per L dalam kurung V minus arus R min E. Kemudian T sama dengan K kali I. Kemudian ada delta derajat sama dengan 1 min joule T min B derajat delta derajat. E sama dengan KB derajat delta derajat. Kemudian lanjut ke add S domain yang memiliki kurang lebih sama lah ya. Perbedaannya di rangkaiannya, yang dimana di sini sumbernya menggunakan constant, terus nyambung ke transfer font, gain, terus transfer font lagi, terus ke scope, terus sambungin memutar arus lagi, balik arus menggunakan gain atau pengajiannya. Kemudian ada quarter car model yang kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Oke, lanjut. Ini ada quarter car, dimana di sini sumbernya menggunakan step, terus transfer font 2 nyambung ke transfer font, terus ke scope, terus memutar arus lagi ke transfer font 1, dan dimana ada ke atas ini juga ada scope-nya untuk lihat gelombang atau sinyalnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.